Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini, mari bersama kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengiringi syukur kita kepada Allah atas semua kelimpahan nikmat yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita, baik nikmat yang bersifat lahiriah ataukah nikmat yang bersifat batiniah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatul iman wal Islam yang Allah masih karuniakan kepada kita sampai saat ini. Dan semoga hadirnya kita bersama di masjid yang mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk sejenak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh kesibukan duniawi kita adalah bagian dari wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mari bersama kita menjadikan Jumat yang mulia ini sebagai sarana kita menguatkan dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus menguatkan mengasah kesadaran kita bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia adalah semata untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kehidupan dunia sebagai sarana kita untuk berbekal, menjadi ladang untuk kita menanam kebaikan-kebaikan yang kelak buahnya akan kita petik saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul mu'minina islaman man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu an, wa afdalul mujahidina man jahada nafsahu fillah." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dan mengingatkan kita sebagai umatnya yang kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita terus berusaha bagaimana kita bisa membaca, memahami dan melaksanakan apa yang menjadi pesan-pesan beliau. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
4 karakter, 4 sifat orang beriman yang kemudian menunjukkan akan keutamaan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat yang semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan sebagai bekalan dalam kehidupan keseharian kita. 4 sifat yang semoga kemudian menjadi bukti akan benarnya iman dan Islam kita. 4 karakter, 4 sifat yang semoga kelak akan menjadi kesempatan-kesempatan kita memetik kebaikan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi sampaikan, afdalul mu'minina islaman. Orang-orang mukmin yang paling utama Islamnya ditandai man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yaitu ciri yang pertama, siapa saja yang aman, selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Karakter orang mukmin yang menandai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menjaga ucapannya, perkataannya dari hal-hal yang tidak diridhoi, bahkan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga tutur katanya dari kebencian, dari ghibah, dari fitnah, dari adu domba, dari caci maki, dari merendahkan dan yang lainnya. Yang seakan-akan di kehidupan kita saat ini menjadi hal yang lumrah dan dianggap biasa oleh sebagian orang. Sedikit tersinggung begitu mudah lisan berkata-kata dengan caci makian, baik yang terucap secara langsung ataukah yang tertuang lewat tulisan. Tidak sedikit, bahkan hampir setiap hari hal itu kita dengar dan kita baca. Kebencian seseorang, ketidaksukaan seseorang kepada yang lain. Kemudian begitu mudahnya orang melontarkan caci maki, melontarkan merendahkan, kemudian melontarkan ujaran-ujaran kebencian. Seakan-akan dia tidak menyadari bahwa itu semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian dia bertobat menyesali apa yang pernah dia katakan, tidakkah dia kemudian merenungkan bagaimana kemudian orang-orang yang setelahnya yang mengikuti apa yang dia katakan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, keutamaan orang-orang beriman yang kemudian menjadi ciri ketakwaannya dalam hidup ini, dia senantiasa menjaga tutur katanya, menghiasi perkataannya yang terucap ataukah yang tertulis dengan kata-kata yang baik. Dan yang keduanya, dia menjaga tangannya, menjaga perbuatannya dari menzalimi, menyakiti siapapun dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan kemudian menjadikan sikap ini ciri hamba-hamba yang Allah sayangi. Mereka yang berharap mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengaku dan kemudian menginginkan mendapatkan kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendah hatian, penuh kebersahajaan, dan ketika ada yang mencelanya, memakinya, memfitnahnya, dia tidak membalas dengan sikap dan perilaku yang sama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, terasa berat untuk saat ini. Memang itu berat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang begitu tinggi. Mereka-mereka yang tidak membalas dengan cara yang sama, tidak membalas dengan sikap yang sama, dia menjadi hamba Allah yang Allah sayangi. Kalau Allah sudah sayang, ma'asyiral muslimin, bukan hanya kebahagiaan keselamatan dunia Allah berikan, tapi kebahagiaan dan keselamatan kelak saat kita menghadap dan di kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ciri pertama keutamaan orang mukmin yang mengantarkan kepada kemuliaan ketakwaan, yaitu siapa yang mampu menjaga lisannya dan menjaga tangannya dari mengganggu, menyakiti siapapun dalam kehidupan ini. Yang keduanya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
Dan orang mukmin yang paling mulia, paling mulia imannya adalah yang terbaik perilakunya, yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ini cakupannya ada dua, akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhlaknya kepada sesama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah belum menyampaikan akhlak baik kepada Allah ditandai dengan dua hal. Yang pertama, dia senantiasa bersyukur kepada Allah karena tidak ada satu sisi pun dalam kehidupannya, sedetik apapun kehidupan yang Allah berikan, lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar menjaga akhlaknya kepada Allah, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Dan yang keduanya, dia senantiasa beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah karena dia sadar tidak mungkin mampu membalas semua kebaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyadari akan itu, maka dia terus memperbanyak taubatnya, istighfarnya kepada Allah. Dan akhlaknya kepada sesama ditandai dengan dua hal, yaitu senantiasa berempati, memberikan kebaikan, kemanfaatan di kehidupan, dan menahan dirinya dari terlibat dan termasuk mereka-mereka yang merusak keharmonisan, merusak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka mereka orang-orang yang beriman, yang memperoleh keutamaan dari imannya, maka dia menjaga nilai ketakwaannya, ahsanuhum khuluqa, menjadi pribadi yang terus berusaha memiliki akhlak-akhlak yang mulia, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah hubungannya dengan sesama. Yang ketiganya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu an, dan orang yang hijrah yang paling utama yaitu siapa saja yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita yang masih murni nuraninya, yang masih mau menanya kepada hatinya, walaupun ilmunya terbatas, dia pasti bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Tidak harus dia memahami, menghafal dalil-dalilnya, tapi istafti qalbak, tanyalah kepada hati kita. Ketika kita mau bertanya kepada hati kita nurani, pasti akan mengatakan apa yang sebenarnya. Maka sejatinya orang yang berhijrah bukan yang kemudian merubah tampilan fisiknya, yang merubah tampilan lahirianya, bukan hanya itu, tapi yang benar dia meninggalkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau sebelumnya dia bermaksiat menjadi pribadi yang taat, kalau sebelumnya dia membenci menjadi pecinta, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai saudaranya. Ketika kemudian dia terjatuh pada hal yang sia-sia, dia banyak melakukan hal-hal yang memberikan kemanfaatan. Yang keempatnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, keutamaan iman yang kemudian terwujud pada nilai ketakwaan. Wa afdalul mujahidina, dan orang mujahid yang paling utama, orang yang berjihad, man jahada nafsu fillah, yaitu orang yang senantiasa memerangi nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin, kita senantiasa ada dua tarikan dalam diri kita. Ketika ada panggilan taat, maka di situ ada tarikan malaikat yang mengajak untuk kita memenuhinya, dan ada tarikan syaitan yang menghalangi kita untuk melakukannya. Ketika ada peluang untuk maksiat, maka ada tarikan malaikat yang menghalangi kita untuk tidak melakukannya, dan ada tarikan syaitan untuk kemudian mendorong kita agar melakukannya. Maka sejatinya mereka yang berjihad, yang benar berjuang di jalan Allah, ketika kebaikan dia bisa mengikuti bisikan malaikat dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan itu. Dan ketika dia ada dorongan kemaksiatan, dia bisa menolak bisikan-bisikan syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, inilah 4 hal. Semoga apa yang dipesankan, dinasihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita dan bisa kita praktekkan sebagai bentuk iman kita, cinta kita kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, siapa saja yang mampu menjaga selamat saudaranya dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Yang kedua, siapa yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama. Yang ketiganya, mereka yang senantiasa menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan yang keempatnya, mereka yang senantiasa berjuang memerangi nafsunya yang mengajaknya kepada ketidakbaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ighfir lana walil muslimin, Allahumma razzuqna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.